Baiklah, sekarang silakan kamu keluarkan perlengkapan kalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, untuk lagu kedua kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Pancasila, kenikmatan kemenangan, hanya Tuhan yang esa, dan beralam dunia. Banyak pilihan logam, walau yang mandiri. Anak-anak, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk materi hari ini? Siap, Bu. Biar makin semangat kita melakukan tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah siap ya berarti ya. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini adalah tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, dalam harmoni ekosistem itu ada rantai makanan. Kita akan mempelajari rantai makanan. Kalian akan mempelajari apa sih rantai makanan itu, ada apa saja di dalam rantai makanan itu. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan berdiskusi ya,
menjelaskan tentang pengertian dari rantai makanan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Yang pertama, anak-anak harus aktif dan kolaboratif. Tidak boleh ada yang pasif, diam saja, tidak mau berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman ya. Yang kedua apa nih? Menghargai dan berempati. Jadi apapun pendapat teman kalian, kalian harus saling menghargai. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi nanti ketika Bu Masito mengasih tugas kalian, baik itu secara kelompok maupun secara individu, harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Paham ya? Ya. Nah, biar anak-anak fokus dengan materi kali ini, kita akan melakukan tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus, fokus, fokus. Yes. Ya, oke. Nah, baiklah. Bu Masito mau tanya nih. Tadi anak-anak sarapan atau tidak? Sarapan. Ada yang tidak sarapan? Oh, semuanya sarapan. Oke. Kemudian ini, mengapa kamu harus makan sebelum berangkat sekolah? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Bu, Ya, kenapa Mbak Aurel kita harus sarapan dulu? agar kita punya energi atau tenaga untuk beraktivitas, Bu. Oke, pintar sekali. Agar kita punya tenaga untuk beraktivitas. Tepuk tangan ya anak-anak untuk siapanya Mbak Aurel. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari mana kamu mendapatkan energi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Mas Hafiz. Dari nasi, Bu. Oke, dari nasi. Jadi sumber energi kita tidak hanya dari nasi, tapi semua karbohidrat seperti kentang, jagung, roti itu juga sumber karbohidrat. Tepuk tangan untuk Mas Hafiz. Oke. Nah, anak-anak, agar nanti kalian memahami ya apa itu rantai makanan, silakan diperhatikan video berikut ini ya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder.
Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri, sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain, membentuk jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, itu tadi tentang rantai makanan. Bahwa rantai makanan itu adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, pada rantai makanan ada 3 komponen utama. Yang pertama ada apa tadi? Produsen, konsumen, dan ada pengurai. Ada 3 komponen yang sangat penting. Nah, agar kalian nih semakin paham tentang apa sih rantai makanan, kita nyanyikan dulu ya tentang rantai makanan. Bagaimana kalau Iya. ular banyak diburu oleh para manusia? Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Fatih ya yang sudah bertanya ya. Kita tepuk tangan dulu. Oke, nah anak-anak, jika
banyak ular yang diburu oleh manusia, seperti yang kalian ketahui tadi, bahwa ular itu memakan tikus. Kemudian ular juga dimakan oleh elang. Jika ular banyak diburu oleh manusia, maka tikus akan jumlahnya semakin banyak dan elang akan menurun. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu. Ya, gimana Mbak Angel? Bu, bagaimana jika jumlah belalang menurun? Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Angel ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jika jumlah belalang menurun, maka otomatis tikus juga akan menurun sebagai konsumen kedua, ya. Ada yang mau tanya lagi? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah. Oke, nah biar kalian semakin semangat, karena saya lihat kurang semangat nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung, dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha, semangat. Sudah semangat belum? Sudah. Oke anak-anak, karena di sini kalian sudah berbentuk kelompok, nanti kalian akan membuat sebuah diorama, ya. Karena kalian kemarin sudah Ibu kasih tahu agar membawa perlengkapan. Sudah dibawa perlengkapannya semua untuk membuat diorama? Sudah. Jadi nanti kalian akan saya beri gambar. Nah, di sini nanti kalian akan memotongnya dan kalian urutkan dari produsen kemudian ke konsumen 1, 2, dan 3 sampai kepada pengurai. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Oke. Selain itu, nanti anak-anak akan mendapatkan lembar kerja kelompok. Pada lembar kerja kelompok di sini jangan lupa kalian tulis identitas kalian, ya. Identitas kelompoknya siapa saja kalian tulis di sini, oke? Kemudian di sini ada 2 soal. Yang pertama adalah tentang peran. Di sini ada gambar dari rantai makanan dan perannya itu apa saja, ya. Kemudian soal yang kedua, kalian membuat bagian rantai makanan. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Baiklah, saya bagikan ya. Ini sebagai kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini LKPD kelompoknya, jangan lupa dikerjakan. Silakan segera dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Harus saling kolaboratif ya, harus saling bekerja sama. Ya, silakan dipotong agar cepat selesai. Persilikan kelompok 3. Kelompok 3. Sip ya. Kelompok 4. Mas Muzaki. Ya, ditaruh di sini ya Mas Muzaki ya.
kelompok 2, apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Nah, di kelompok 1. Oke ya. Iya, ini digabungkan ya, ikan-ikan kecil digabungkan. Ya, di status ya, Mas, biar tidak lepas nanti ya. Disambung dulu. Sedotannya disambung terlebih dahulu.
atasnya ini. Ini cara kita musik. Nah, oke. Kalau pakai lem kesusahan. Ya. Lanjut atasnya. Nanti tanda panahnya boleh ditaruh di sini. Di setapas boleh. Kesusahan kelompok 4. Apa ada kesulitan kelompok 2? Tidak. Ya. Diperhatikan LKPD kelompoknya apakah sudah dikerjakan. Cek dulu LKPD-nya. Dikerjakan LKPD-nya. Tidak apa-apa. Kemudian apa? Habis gurita dimakan oleh apa? Iya. Ini guritanya dipasang dulu juga nggak apa-apa. Kita ada apalagi yang terakhir. Agak ke sini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nah, habis gurita apa? Gurita dimakan oleh apa? Nah. Satu ada masalah? Nah. Ke sini biar tidak sampai jantung. Sini plus nafas. Apa nanti baik kali ya? Kita presentasi nggak apa-apa. Bapak ada masalah? Nah.
Ada panahnya apa Pak? Oke, udah, sip, nggak apa-apa. Nomor 3. Yes. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, jika kalian sudah selesai mengerjakannya, saya akan menunjuk salah satu kelompok dari kalian presentasi ke depan ya, agar kalian semakin paham tentang rantai makanan yang kalian kerjakan. Dioramanya sudah kalian buat. Oke, untuk kali ini saya akan menunjuk kelompok 1. Silakan presentasi ke depan sini. Silakan kelompok 1. Perhatikan teman-teman. Perhatikan, kelompok 1 akan melakukan presentasinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diorama milik kelompok 1, yaitu rantai makan ekosistem hutan. Di sini ada rumput berperan sebagai produsen. Kemudian produsen dimakan oleh produsen 2, yaitu kambing. Kemudian produsen 2 dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu serigala. Serigala dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu harimau. Harimau mati oleh pengurai, kemudian pengurai kembali ke produsen. Oke, adakah dari teman-teman yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Saya Bu, Ya, sudah bagus Bu penampilan mereka, tapi seharusnya itu bukan produsen 2, tapi konsumen tingkat 1 untuk dimakan kambing. oke. Terima kasih ya Mas Dias. Tepuk tangan untuk Mas Dias dong teman-teman. Oke, jadi ketika kelompok 1 menjelaskan di sini tentang ekosistem hutan, yang paling bawah ini adalah produsen, kemudian kambing ini masuk di konsumen tingkat 1, serigalanya konsumen tingkat 2, harimaunya konsumen tingkat 3, kemudian harimau mati diuraikan oleh pengurai dan kembali lagi ke produsen. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 1. Sekarang siapa ya yang akan maju untuk presentasi berikutnya? Saya minta kelompok 2. Silakan kelompok 2. Perhatikan semuanya. Kelompok 2 akan melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diorama dari kelompok 2, yaitu rantai makanan ekosistem sungai. Di sini ada rumput laut yang berperan sebagai produsen. Produsen dimakan sama konsumen tingkat 1, yaitu ikan. Konsumen tingkat 1 dimakan sama konsumen tingkat 2 yang bernama burung pelikan. Konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3 yang bernama buaya. Buaya mati diuraikan. Pengurai kembali ke Ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? saya Bu. Iya, gimana Mbak Ikil? Gimana? Sudah bagus Bu kelompok 2 karena Ya. sudah urut, tapi suaranya kurang keras ketika presentasi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ikil. Nah, ada masukan untuk kelompok 2. Sudah bagus presentasinya. Hanya saja suara dari Mbak Vina, perwakilan dari kelompok 2, kurang keras, sehingga ada yang kurang dengar ya teman-teman ya. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
siapa nih yang kira-kira akan menjawabnya ya? Pertanyaanmu. Oke, Mbak Vina. Suaranya yang keras ya, karena tadi ada masukan suaranya Mbak Vina kurang keras. Oke, silakan dibaca soal nomor 1, Mbak Vina. Perhatikan gambar di atas. Tentukan peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan. Ya. Jenis makhluk hidup. 1. Rumput. Peran makhluk hidup. Produsen, yaitu makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. 2. Tikus. Konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup memakan produsen. 3. Ular. Konsumen tingkat 2, yaitu makhluk hidup pemakan konsumen tingkat 1. 4. Elang. Konsumen tingkat 3, yaitu makhluk hidup memakan konsumen tingkat 2. 5. Jamur. Pengurai, yaitu menguraikan elang yang sudah mati. Oke, bagus sekali ya. Nah, pada LKPD kalian di sini ada gambar rantai makanan ya. Di sini ada produsen. Siapa yang jadi produsennya? Rumput. Kemudian yang menjadi konsumen tingkat 1-nya? Tikus. Yang sebagai konsumen tingkat 2-nya apa? Konsumen tingkat 3 apa? Konsumen tingkat 4 ada nggak? Oh, tidak ada. Yang ada apa ayo? Pengurai. Jadi kalau elang itu mati akan diuraikan oleh pengurai. Dan dari proses penguraian ini tadi akan diserap lagi oleh produsen. Untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang mau menjawab? Ya, oke, Mas Kevin. Silakan nomor 2, Mas Kevin. Perhatikan ya, untuk nomor 2 ya. Perhatikan ya anak-anak ya. Ya, Mas Kevin? Oke, terima kasih. Nah, pada soal nomor 2 itu kalian disuruh untuk membuat rantai makanan dari makhluk hidup yang sudah ada pada soal ya. Di sini urutan pertama yaitu rumput, terus ular, belalang, burung pipit, ular, elang, dan pengurai. Rumput di sini berperan sebagai produsen. Ularnya konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Yang ini konsumen 4, ini konsumen ke-5, dan terakhir ada pengurai. Hasil dari penguraian akan diserap oleh rumput atau produsen. Tepuk tangan untuk Mbak Vina dan Mas Kevin semuanya. Oke. Nah, anak-anak, karena kalian sudah hebat, sudah membuat diorama, kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompok untuk memberikan apresiasi kepada kalian yang sudah tampil dan sudah mengerjakan. Kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita semua anak hebat.
untuk kalian semakin paham tentang rantai makanan, saya akan memberikan tugas secara individu biar saya tahu, oh ternyata anak-anak ini sudah paham ya tentang rantai makanan. Ya. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Ya, di situ ada nama dan nomor absen. Jangan lupa kamu tuliskan nama dan nomor absen kalian ya. Nah, di situ juga sudah ada jawabannya. Silakan diletakkan di bawahnya ya. Ada titik-titik jawaban. Jawabannya ada di pada bawahnya. Ya, silakan ditulis di sini ya. Dan kesulitan. Kesulitan. Kesulitan? Nah, bisa ya? Jangan lupa ditulis nama beserta nomor absen kalian. Pada pojok kanan atas ada nama dan nomor absen.
gambarnya. Mbak Safa. Ada yang kurang tepat ya jawabannya. Jika jumlah tikusnya menurun, ulangnya ini gimana? Apa? Ya, apa? Jika jumlah tikus menurun, apa yang akan terjadi dengan ulang? Mas Fatih sudah? Sudah. Mas Fatih masih ada kendala? Kurang tepat jawabannya. Nomor satu saja yang terkendala. Ya. Nomor 3 silakan dicek lagi. Barangkali ada jawaban yang menurut kalian kurang tepat, silakan diteliti lagi. Apakah sudah selesai semuanya? Oh, ada yang belum? Oke. Ya belum Mas Zaki? Sudah. Sudah semuanya? Oke, jika sudah saya akan menanyakan kepada kalian siapa yang kira-kira bisa menjawab nomor 1. Siapa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Safa, dibaca soalnya Mbak Safa. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Iya, benar apa tidak teman-teman? Benar. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nomor 2, siapa yang mau menjawab? Nomor 2. Ya, silakan Mas Jaka. Yang keras ya suaranya, biar teman-temannya dengar juga. Dibaca soalnya Mas Jaka. Ya, jawabannya. Iya, jawabannya. Mengapa rumput disebut sebagai produsen? Mas Jaka menjawab karena rumput bisa menghasilkan makanan sendiri. Benar apa salah? Benar. Nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas Fajar. Jika jumlah tikus menurun, apa yang akan terjadi dengan ular? Ya. Maka jumlah ular akan berturun. Oke, saya sempurnakan ya kalimatnya Mas Fajar. Pertanyaannya adalah jika jumlah tikus menurun, apa yang akan terjadi dengan ular? Maka jumlah ular akan menurun. Oke, dari 3 pertanyaan ini sudah paham tak belum? Oke, sekarang silakan kalian kasih applause atau tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah menjawab. Nah, anak-anak silakan lembar kerja individunya perwakilan dari salah satu kelompok yang tadi ya mengumpulkan oleh
Oke, tidak ada ya. Jadi yang dimaksud dengan rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Nah, pada proses rantai makanan ada produsen. Nah, kenapa disebut produsen, Mbak Vina? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Benar atau salah, teman-teman? Ya, jadi produsen itu menghasilkan makanan sendiri. Oke, jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Kemudian dalam rantai makanan ada 3 komponen utama. Yang pertama apa, Mas Fajar tadi? Produsen. Kedua apa? Konsumen. Yang ketiga? Pengurai. Nah, produsen ini bisa menghasilkan makanannya sendiri seperti tumbuh-tumbuhan. Dia bisa melakukan fotosintesis ya untuk menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah yang memakan produsen. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dan jika konsumen itu mati, maka akan ada pengurai. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya terkait materi ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang kalian rapikan buku-bukunya, kalian masukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang tertinggal. Silakan kalian rapikan, barangkali ada yang tertinggal. Silakan dicek. Ya. Bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Senang apa tidak? Masih semangat? Semangat untuk pulang? Semangat. Pasti semangat untuk pulang ya semuanya. Oke, untuk ketua kelas, sebelum kalian pulang, ketua kelas akan memimpin kalian untuk berdoa. Silakan ketua kelas pimpin berdoanya. Berdoa selesai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus
spesifik lagi. Kalau tadi tentang rantai makanan, minggu depannya kita akan membahas jaring-jaring makanan.